Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Film horor pertama Cinemacool Pictures, film ketiga mereka. Temurun. Ya, Temurun disutradari oleh Inara Syarafina. Produsernya Umay dan Prilly. Bintangnya Brian Domani, Yasamin Jasem, Kiki Narendra yang sebetulnya udah kayaknya ya oke. Karina Swandi. Bercerita tentang Ada adik kakak Sena dan Dewi. Ibu mereka Karina Swandi. Ini agak-agak gangguan jiwa karena suaminya pergi. Suaminya tuh Kiki Narendra. Gitu. Nah, jadi dengan ditinggal pergi, kesulitan ekonomi, jadi single parent gitu kan. Ungkap lah. Terus anak-anaknya juga banting tulang banget nih buat menghidupi keseharian. Ya. Untuk bayar kontrakan, cicilan gitu kan. Sampai si satu hari Sena melakukan kesalahan yang fatal. Fatal artinya menimbulkan kematian. Gitu. Dan yang mati adalah ibunya. Nah, sampai kemudian satu hari bapaknya datang. Setelah belasan tahun gitu ya. Bapaknya datang. Jadi, wah ketemu nih alamat istrinya gitu kan. Terus diajaklah anaknya ini untuk yuk ikut bapak tinggal sama nenek mereka yang ternyata orang kaya. Tapi bukan film horor kalau happy end gitu, pasti ada apa-apanya gitu. Bay Temurun. Nah, dari judulnya juga kan pasti menyangkut descendants gitu ya. Kok kalau bicara ini bicara lebih jauh kayaknya bakal spoiler sih. Tapi yang jelas mereka pindah sama bapaknya dan neneknya itu nggak membuat hidup mereka jadi lebih mudah. Gitu sih. Pastinya secara film horor. Gue kalau nonton trailernya dapat vibes kayak film Get Out gitu. Ada. Jadi memang referensinya banyak banget. Kalau kita lihat di episode pressconnya Inara, dia kan juga bilang ya, disadari atau tidak pasti akan ada influence dari film-film yang dia suka. A Tale of Two Sisters, Kairu, gitu loh. The Shining. Gitu. Jadi adalah itu ya, influence itu. Tapi ada satu judul film yang kalau gue sebutin judulnya dan orang ingat film itu tentang apa, spoiler habis. Gitu. Lo sensor ya, gue sebutin nih judulnya. Spoiler buat lo tapi. Ya, ini akan di-blip nih nanti. Skeleton Key. Untung gue belum nonton, jadi gue nggak spoiler gue. Itu perlu gue blip nanti. Di-blip. Oke. Tapi gini, Bay. Waktu peluncuran trailernya itu, gue sebetulnya masih agak-agak skeptis nih. Apalagi Inara menjawabnya juga kurang firm, kurang meyakinkan juga gitu. Nah, gue pas nonton ini dari awal gue hook, Bay. Terlepas nanti referensi sana sini, menurut gue nggak banyak kok orang yang ngambil itu selama nggak ngejiplak gitu. Atau mengcopy nggak apa-apa, tapi kemudian dimodify gitu kan. Itu nggak masalah buat gue jadi. Nah, yang gue suka adalah pertama dramanya kuat. Jadi nggak dari awal opening sih memang ada lah ya. Namanya opening buat penonton. Tapi kehidupan Sena dan Dewi dengan ibunya itu, terus interaksi Sena dan Dewi itu menurutku menarik. Dan yang carry ini semua adalah aktingnya Brian Domani dan Yasamin Jasem. Gitu menurut gue. Dan gini, gue bukan fansnya Brian Domani dulu. Tapi sejak tahun kemarin he grew on me ya, kalau menurut gue ya. Gue makin kesini kok makin ini orang gitu ya. Jadi dulu gue masih nangkap kesan Brian Domani itu kayak yang belagu kegantengan kayak gitu ya. Gue juga dapat vibe itu. Nah di sini dan apalagi di 172 Days ya, dia kan simpatik ya di situ ya. Nah di film ini dia kayak lepas tuh vibe itu.
gitu. Nah terus sama kalau menurut gue cara nakutinnya di awal-awal ya, ya kan si ibunya yang meninggal itu dia hadir lagi gitu kan dia. Si Karina. Nah tapi treatmentnya tuh kalau menurut gue asik, jadi nggak yang jedeng orang dikagetin begitu, tapi dibiarin dia muncul aja di pojok dan shotnya agak apa bertahan gitu loh. Jadi yang Justru anjir gitu kan ya, gitu. Terus ada juga satu shot yang dia close up, dia natap aja gitu. Ya kan itu menurut gue lebih creepy ya, gitu. Nah itu gue suka gitu. Cuma ke belakang memang mungkin agak terasa agak dragging, kendalinya agak kendor. Gitu ya. Jadi misalnya ada hal kecil nih ya, ada hal kecil. Ada kan mereka diperkenalkan sapi penjagalan. Jadi ada satu mayat yang trailer kita bisa lihat kan ada kaki ngegantung, terus ada orang gitu kan. Ada mayat gitu. Nah, terus di belakang itu ada extras, dia udah masuk. Pas adegan dia kaget gini, tuh extras udah ada di dalam. Tapi yang biasa-biasa aja gitu. Untuk kemudian shot berikutnya mereka yang hah gitu loh. Jadi kayak kurang dipotong dikit tuh gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kontrolnya agak kurang. Gitu. Tapi gue the whole thing, gue film ini overall gue suka sih Biden. Gue ternyata kayaknya satu dari segelintir orang yang suka film ini. Nice. Gue sendiri belum nonton karena memang gue habis ada project di luar kota. Mungkin gue akan coba nyempatkan diri karena jarang nih lo suka film horor yang lo rekomendasikan. Gue kemungkinan akan gue coba tonton. Ya gitu, karena menurut gue jump scare-nya nggak norak lah gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang ya, gue nanya sekitar kiri kanan yang kurang suka gitu, mereka kayak yang ngambil dari film ini, dari film itu gitu kan ya, maunya apa nih gitu. Gue gak punya masalah dengan itu. Kalau lo punya masalah dengan itu, mungkin lo akan jadi problem dengan film ini. Nah gue enggak gitu. Ada lagi? Itu sih kalau menurut gue temurun horor yang kalau dibilang beda ya emang beda sih. Yang dibilang lebih feel-nya ya, kental dramanya kan. Nah itu benar ya? Terutama di awal ya. Gitu, di awal benar gitu. Lo kasih skor berapa? Gimana yang udah nonton? Skornya berapa? Benarkah ini film yang dramanya kental walaupun film horor? Kalian suka atau enggak? Di Letterboxd ini loh kurang disukai. Iya, lebih banyak yang di sebelah kiri gitu. Coba lo suka, gimana penonton kita suka atau enggak? Oke. Tulis ya di komen kalau udah nonton. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.